Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Ustadz Abdul Somad yang ditolak masuk ke Singapura. Ini menimbulkan reaksi yang cukup banyak dari Indonesia, teman-teman, memprotes perlakuan yang dilakukan Singapura terhadap warga negara Indonesia. Jadi kita melihatnya bukan hanya sosok Ustadz Abdul Somad, tetapi ini adalah warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi di imigrasi Singapura. Karena kalau kita melihat, teman-teman, menurut cerita Ustadz Abdul Somad, ada 7 orang masuk ke sana yang semuanya itu lolos di imigrasi. Yang terakhir itu UAS dimintai keterangan, dan sebenarnya syarat-syarat untuk masuk ke negara orang itu sudah dilengkapi, izinnya sudah ada. Nah, UAS pun sebenarnya sudah lolos, kemudian ditarik keluar lagi, kemudian dimasukkan dalam ruangan 1x2 meter itu. Ada 1 jam UAS itu masuk ke ruangan tersebut, dan setelah itu 6 orang yang sudah masuk di wilayah Singapura itu ditarik kembali dan dikumpulkan, tidak boleh melanjutkan perjalanan. Nah, itu waktunya sekitar 4 jam. Padahal UAS di sana membawa anak kecil, membawa balita yang diperlakukan seperti itu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Karena itu banyak protes yang ada di Indonesia supaya pihak pemerintah RI itu melakukan nota keberatan atau melakukan protes kepada Singapura. Tetapi kalau kita baca, teman-teman, pernyataan dari Ngabalin, kemudian pernyataan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, itu tidak ada urusan Indonesia dengan Singapura terkait UAS tidak bisa masuk ke negaranya. Jadi Indonesia tidak ada urusan. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, maka kayaknya pemerintah Indonesia akan mendiamkan masalah ini. Padahal masalah ini bisa menjadi serius. Karena apa? Singapura ini bisa dianggap Islamofobia kalau melihat alasan yang kemarin disampaikan pihak Singapura terkait konten dari Ustadz Abdul Somad yang dianggap ini mengandung unsur kekerasan. Padahal masalah konten ini bisa dibicarakan, bisa didiskusikan apa yang salah, karena yang disampaikan UAS tentu punya dasar. Maka tidak salah kalau sebagian orang mengatakan Singapura terkena Islamofobia. Islamofobia itu adalah sebuah istilah yang mengarah kepada prasangka, diskriminasi, ketakutan, kebencian terhadap Islam atau kepada umat Islam. Itu Islamofobia. Karena itu sebenarnya kalau kita mengacu pada resolusi PBB tanggal 15 Maret 2022, itu PBB sudah menyampaikan, yaitu melawan paham Islamofobia. Artinya PBB itu menilai bahwa ini tidak benar. Orang takut kepada Islam, orang benci kepada Islam, orang berprasangka tidak baik kepada Islam. Ini sesuatu yang tidak benar, karena itu harus dilawan itu. Makanya PBB melakukan resolusi terhadap perang melawan Islamofobia. Tetapi nyatanya Singapura malah seperti itu, teman-teman. Seolah-olah Singapura ini takut kepada Ustadz Abdul Somad terhadap konten yang disampaikan UAS. Ini kan sudah masuk dalam Islamofobia. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dari sidonews.com. Ada pandangan mengenai Islamofobia dari Ferry Juliantono. Ferry Juliantono ini adalah pengurus atau kader dari Partai Gerindra. Kita akan baca beritanya dari sidonews.com. Deportasi UAS, Singapura dinilai langgar resolusi PBB tentang anti-Islamofobia. Sikap Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad UAS masuk ke negaranya mendapat kritikan dari tokoh di Indonesia. Tindakan negeri singa itu dinilai melanggar resolusi PBB tentang anti-Islamofobia. Sekjen Pengurus Pusat Sarekat Islam PPSI Ferry Juliantono mengatakan, Ustadz Abdul Somad adalah ulama yang dakwahnya banyak diminati umat Islam di Indonesia. Seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, khususnya dari Al-Quran dan Hadis. Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat membantu pemahaman keagamaannya.
Sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni dan melindungi yang minoritas, ujar Ketua Des Anti Islamophobia PPSI dikutip dari keterangan tertulis Rabu 18 Mei 2022. Atas sikap terhadap UAS, Sarekat Islam mendesak pemerintah Singapura meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia harus memanggil Duta Besar Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo untuk memberikan penjelasan secara gamblang. Sarekat Islam juga minta kepolisian untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan referensi di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus mengambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang anti-Islamophobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik, kata politikus Gerindra ini. Menurut Ferry, sikap pemerintah Singapura harus disikapi dengan tegas oleh Indonesia, baik pemerintah maupun umat Islam, karena telah menyinggung kehormatan ulama dan mengganggu kewibawaan bangsa dalam hubungan internasional. Apalagi sejak 15 Maret 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menetapkan resolusi tentang combating Islamophobia yang seharusnya menjadi pertimbangan semua anggota PBB untuk melaksanakannya, katanya. Combating itu berarti kan melawan, teman-teman, melawan Islamophobia. Pemerintah Singapura sebelumnya telah menjelaskan alasan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad beserta rombongan masuk ke negaranya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, Minister of Home Affairs, dai kondang asal Pekanbaru itu dianggap penceramah yang ekstrim dan memecah belah. UAS masuk ke Singapura juga dianggap berpura-pura dalam rangka kunjungan sosial. MHA menilai isi materi ceramah yang disampaikan oleh UAS masuk kategori ekstrim dan tidak dapat diterima masyarakat Singapura yang multiagama. Ustadz Abdul Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak bisa diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Dalam keterangan tertulis, MHA dikutip Selasa, 17 Mei 2022. Penilaian Singapura mencontohkan soal materi ceramah agama yang disampaikan UAS, yang menyinggung bom bunuh diri, salah satu dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai tindakan syahid. Pernyataan lain yang membuat UAS ditolak di Singapura karena menyinggung agama lain seperti Kristen serta menyebut non-Muslim sebagai kafir. Kemudian Singapura menilai UAS masuk ke Singapura dengan pura-pura dalam rangka kunjungan sosial. Sementara Ustadz Abdul Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Ustadz Abdul Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura, papar pernyataan MHA. MHA itu adalah Kementerian Dalam Negeri Singapura, Minister of Home Affairs atau MHA. Jadi Kementerian Dalam Negeri sudah menyampaikan seperti itu. Intinya teman-teman, kalau saya melihat konten yang disampaikan UAS ini tidak diterima di Singapura. Katanya seperti itu. Padahal kalau kita melihat teman-teman, UAS itu juga bisa pergi ke Malaysia, tidak ada masalah, ke Brunei tidak ada masalah. Artinya yang serumpun ini tidak ada masalah dengan ceramah yang disampaikan UAS. Karena yang disampaikan UAS itu dasarnya adalah Al-Quran hadis. Jadi sudah ada dasarnya yang disampaikan. Jadi kalau pihak Singapura mengatakan seperti itu, tentu kita juga bisa melihat apakah Singapura ini benar-benar terjangkit Islamophobia. Islamophobia itu adalah takut, khawatir, ketakutan, kebencian kepada umat Islam, kepada orang Islam, kepada Muslim, dan sebagainya. Apakah takut seperti itu? Padahal UAS kesannya tidak bawa senjata. UAS ini hanya bawa barang-barang untuk keperluan rekreasi, untuk keperluan wisata. Apa yang ditakutkan dari UAS? Jadi tidak salah kalau Ferry Juliantono ini menyebut bahwa Singapura tidak mengikuti resolusi PBB terkait undang-undang aturan Islamophobia. Padahal Islamophobia itu dilawan oleh PBB yang diperingati setiap tanggal 15 Maret tiap tahun. Itu adalah
resolusi PBB melawan Islamophobia. Tetapi nyatanya di Singapura kok malah tidak mengikuti resolusi yang disampaikan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini yang kita sesalkan dari pihak Singapura, teman-teman. Padahal warga Singapura yang ada di Indonesia juga banyak mendapat perlakuan yang baik. Itu teman-teman yang bisa kita bahas. Beberapa kritikan disampaikan kepada pihak Singapura. Kenapa semena-mena kepada Ustadz Abdul Somad? Padahal UAS ini adalah ulama di Indonesia yang disegani dan pengikutnya juga cukup banyak. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.